Meluncur di GIIAS 2023, mobil ini membawa beberapa perubahan. Apa aja perubahannya? Ini dia VW Gitu Tiguan terbaru. Yuk! Nah, perubahan pada bagian eksterior itu paling kentara ada di bagian muka, di mana mukanya berubah total sama sekali. Dan hal pertama yang berubah tentu di bagian lampunya yang udah memiliki karakter VW kekinian. DRL juga nyambung dari bagian sisi kanan nembus ke bagian grill. Jadi di bagian tengah sini DRL nyala juga. Kayak model-model DRL tahun sekarang ya, mobil-mobil zaman sekarang tuh DRL nembus ke grill semua. Tapi untuk detail bagian sini karena mobilnya berwarna hitam jadi kurang kelihatan ya. Padahal ini sewarna dengan bodinya. Udah nggak ada fog lamp sama sekali karena lampunya itu udah all weather, jadi bisa kita setting di bagian dalam. Overall yang dipertahankan dari Tiguan sebelumnya itu cuma bagian cupnya aja sama, sisanya bumper berubah bentuk, bahkan lampunya juga berubah bentuk. Di bagian samping aksen yang berubah ini ada di bawah spion, dan tentu ya ini masih memiliki karakter mobil Jerman di mana tarikan garis kakunya ya atau tegasnya itu masih dipertahankan. Nggak kayak Mercedes atau BMW yang lekukan garisnya itu udah mulai landai-landai. Dan juga untuk velgnya ini sayang berubah jadi single tone, bukan dual tone lagi, namun memiliki profil ban yang sama, R18 dengan profil ban 23555. Bagian belakang juga memiliki banyak perubahan di mana logo VW-nya ini udah makin minimalis. Huruf Tiguannya juga berubah dari bagian samping pindah ke bagian tengah, kayak VW kekinian lagi. Tapi sayang pembukaannya masih belum di logo, dia ada di atas plat nomor. Sementara untuk lampunya, bentuknya masih sama, hanya klaster bagian dalam aja yang berbeda ketika kita nyalakan. Dan untuk bagian diffusernya itu juga berubah. Chrome-nya makin panjang dengan reflektor yang juga memanjang dari bagian ujung samping kiri ke kanannya. Dan itu karena ini menyandang nama Allspace, jadi kita langsung lihat aja bagasinya. Yang pembukaan udah elektrik. Dan langsung terbuka kapasitas bagasi seluas 230 liternya. Yes, Allspace ini memiliki 3 baris kursi yang dimana kalau kita lipat ya kursinya ini. Nah, di bagian baris ketiga kapasitas bagasi bertambah jadi 700 liter. Lalu kalau kita lipat lagi kursi baris keduanya, nah pelipatannya juga bisa lewat bagasi sini, ada tuasnya. Kapasitasnya langsung bertambah hingga 1775 liter. Bagasinya luas banget. Nah, di bagian bagasi ini juga tersedia colokan 12 volt dan yang unik dari Tiguan Allspace adalah adanya senter di bagian bagasi yang bisa kita lepas. Ini bisa jadi penerangan juga di bagian bagasi ketika kita mindahin barang waktu gelap. Oke, sekarang kita langsung nyetir aja karena perubahannya pun di Tiguan ini ada banyak di interior. Yang pertama yang kita notice adalah bentuk setirnya udah beda dan lambang atau logo VW-nya itu udah 2 dimensi. Terus di dashboard perbedaannya cuma di trimnya aja karena dia udah ada wood panel sekarang sampai ke door trim samping. Terus untuk instrumen AC-nya juga, pengaturan AC-nya dia udah kapasitif touchscreen. Walaupun nggak ada haptic feedback, tapi kapasitifnya ini mulus banget. Dan sedikit emang agak ngeraba karena kapasitif touch, tapi dia ada cekungannya. Jadi kita nggak terlalu ngeraba-ngeraba banget lah. Bisa ngatur AC, bisa ngatur suhu, dan ini bisa di slide pengaturannya. Enak banget ngaturnya, dan ini responsif. Gak cuma itu aja, ada heated seat sama cooler seat juga yang bisa kita nyalain berbarengan. Emang gak unik ya mobil ini. Tapi sayang di bawahnya lagi, biasanya kan kalau kita temuin ada wireless charging ya. Nah, di Tiguan ini nggak ada sama sekali wireless charging, cuma ada padding karet aja di bagian bawah. Walaupun begitu, colokannya udah kekinian, Type C semua, nggak USB Type E kayak Tiguan yang sebelumnya di model 2019. Yang udah pernah kita review, kalau kalian mau lihat videonya ada di atas ini. Perbedaan lagi juga terdapat pada tuas transmisi yang bentuknya juga baru nih, dan penempatan driving mode yang berbeda. Kalau yang dulu kan itu driving mode ada di sebelah kiri, sekarang ada di sebelah kanan di bawahnya auto hold.
Nah, transmisinya ini juga nggak ada perubahan sama sekali, dia masih DSG transmisinya. Mesinnya pun juga nggak ada perubahan, 1400 turbo. Jadi responnya juga masih sama, 0 sampai 100 9,2 detik aja. Output mesin juga masih sama dengan Tiguan pre-facelift yang 2019. Jadi nggak ada perubahan sama sekali di powertrain-nya. Perubahan lagi juga terdapat pada ambient lighting yang juga udah hadir di bagian door trim. Dan pencahayaannya itu bisa kita ubah sampai 30 warna di head unitnya yang berukuran 8 inci ini. Dan tentu karena Tiguan ini masih menyandang nama Allspace, jadi kompartemen penyimpanan di bagian interior banyak banget. Dimulai dari dashboard atas bagian tengahnya ini, dia ada kompartemen penyimpanan yang dilapis peluru. Terus tentu glove box dan ada cargo net di bagian penumpang baris depan untuk menyimpan HP atau dompet. Lalu di bagian belakang ini, kursi di bagian belakang tempat baris keduanya, sayang mejanya itu berganti sama kantong kecil. Mungkin dari kalian ada yang nggak suka ya dengan pergantian fitur tersebut. Dan nggak cuma itu aja, di atas ada juga kompartemen penyimpanan. Jadi walaupun nggak ada sunroof sama sekali, jadi ada kompartemen penyimpanan di atas sini. Dan ada dua klaster nih, dua tempat yang berbeda, dua lemari yang berbeda. Jadi untuk penumpang belakang pun nggak rebutan sama penumpang depan buat naruh barang di bagian atap. Dan tambahan lagi di Tiguan terbaru ini, fitur yang berubah ada juga tombol pengatur suhu di bagian belakang yang udah capacitive touch. Jadi bukan tombol fisik lagi. Yes, ini udah triple zone suhunya, walaupun yang di belakang nggak bisa ngatur speed fan. Dan fitur yang bertambah di sini ada kamera 360 dan juga gesture control untuk head unit sebesar 8 in치nya ini. Walaupun memang cuma geser-geser doang nih, nggak bisa untuk mengatur volume atau mengubah next track. Gak kayak mobil Jerman yang tetangganya. Untuk perubahannya di kursi baris depannya juga bagian penumpang dia udah full elektrik dengan memory seat dan juga lumbar support. Tapi sayangnya karena di pengaturan udah full elektrik, jadi pengaturan kursinya nggak sepraktis yang Tiguan sebelumnya. Oke, karena kita nyoba si Tiguan ini, ada satu fitur yang pengen kita highlight dan bisa kita langsung rasain di sini, yaitu adalah Dynamic Chassis Control atau DCC. Yang dimana ada 3 mode pengaturan DCC, yaitu ada Comfort, Normal, dan juga Sport. Nah, dia bisa mengatur dampening suspensinya, dimana kalau di mode Comfort, dia orientasinya lebih ke kenyamanan, jadi bantingan suspensinya itu empuk. Sementara untuk mode Sport, itu dia orientasinya lebih ke performa, dimana bantingan suspensinya jadi lebih kaku. Tapi walaupun begitu, di Tiguan terbaru ini masih berasa body sway walaupun kita bisa mengatur DCC-nya. Namun kalau kalian pusing ya untuk mengatur DCC-nya sendiri, ada mode preset di sini yang terdiri dari Eco, Comfort, Normal, sama Sport dan Individual. Nah, di sini kita juga merasakan bahwa transmisi DSG-nya mengalami improvement dibandingkan dengan Tiguan awal. Namun tetap karakteristik body DSG masih terasa, di mana ketika kita nyetir agresif, perpindahan giginya itu terasa cepat dibandingkan dengan torque converter maupun CVT. Namun ketika kita menemukan jalanan yang padat, perpindahan giginya itu terasa agak kasar. Untuk kegedapannya sendiri, sebenarnya kalau melihat harganya, Tiguan ini masih bisa diimprove lagi. Walaupun kalau kalian lihat, peredaman di bagian pintu-pintunya itu udah bagus. Tapi tetap dengan harga segitu masih harus diimprove lagi. Fitur cruise control masih tersedia di Tiguan terbaru ini, namun dia belum adaptif sama sekali. Tapi untuk fitur parkir sendiri masih tersedia. Dan mungkin itu aja sih perubahan-perubahan yang ada di Tiguan terbaru ini. Jadi kesimpulannya, VW Tiguan Allspace terbaru ini memiliki karakteristik VW kekinian dengan fitur yang bertambah. Tapi dengan harga 854 jutaan on road Jakarta, apakah Tiguan Allspace ini masih kompetitif melawan rival-rival di segmennya? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!